Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumaha dararamang sadayana? Pinter. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang tarik ya. Boleh nggak jawab salam lagi yang lebih semangat hari ini? Yes, nak kudu lebih tarik. Biar hari ini turun rahmat, hidayah, keberkahan untuk kita semua sebesar yes itu. Siap? Anu yes napang tarikna mudah-mudahan sehat, berkah, diberikan kebahagiaan, hutangna lunas kabeh. Leuwih tarik hutangna lunasnya, alhamdulillah. Tatih heula sakedapnya biar kelihatan yang cantik-cantik. Maklum ini mata saya -2 ya, kieu-kieu. Walaupun usia 17 tahun tapi mata tidak bisa bohong ya. 17 tahun pede banget ya. Percanten teu abdi usiana 17 tahun? Percanten? Alhamdulillah hatur nuhun, Masya Allah tabarakallah, haturun ibu-ibu sadayana ge nu hadir di sini garelis hatena alhamdulillah. Manusia yang hadir hari ini, ibu-ibu yang hadir hari ini adalah ibu-ibu pilihan Allah. Kata siapa? Kata Allah. Iya, kata saya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu untuk apa? Untuk mengagungkan nama Allah, berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala hari ini lagi bangga ngebanggain kita di hadapan para malaikat. Tuh para malaikat. Aya si Bu Enung, aya di Bu Enung namina. Aya Bu Siti. Aya di dia Bu Siti. Aya Bu Ida, aya? Tuh aya. Engke urang ajakan sina ka dieu nya. Turunkan wahai para malaikat sakinah di hatinya. Turunkan keberkahannya. Angkat segala kesulitan di dalam hidupnya. Masya Allah tabarakallah. Maka hari ini orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Karena majelis ilmu ini adalah salah satu jalan kita meraih surga. Insya Allah. Pahala orang-orang yang hadir di majelis ilmu dalam kitab Tanqihul Qaul 1 jam aja nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, diem walaupun emak-emak cuman diem, selonjoran kakinya, ada yang telentang, tiduran ada cangkel, encok. Ya. Tapi pahalanya bagaikan kita membebaskan 1000 budak. 1000 anak yatim bisa diibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita hitung-hitungan sama Allah, gak ada yang bisa dihitung karena apa? Pahala dan nikmat Allah untuk kita ini banyak. Betul gak? Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu yang cantik. Jauh di mata dekat di hati walaupun tidak pernah bertemu ya, alhamdulillah. Tapi hari ini adalah hari yang paling membahagiakan karena tentunya hari ini adalah hari yang sudah Allah takdirkan loh. Betul nggak? Sudah ditakdirkan bahwa tanggal sekian, bulan sekian. Masya Allah kalau dipikirin mah boro-boro kita berpikir kok bisa kita silaturahim kayak gini ya. Alhamdulillah, tapi karena kebaikannya Allah, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita duduk di kajian ilmu yang indah ini. Semangat, balikan deui. Kita jawab salam yang lebih kompak tadi, kan belum selesai, katanya mau hutangnya lunas. Jadi yesna kudu pangtarikna, saya nggak akan lupa ya. Betul? Siap? Sok. Kalau yang nggak jawab salam, mudah-mudahan bisul. Enggak lah, ulah didoakeun paralun. Ih, amit-amit. Ulahnya mudah-mudahan sarehat sadayana. Berkah lahir batin dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Pang tarikna yesna, lunas hutangna. Oh tadi tarik?
Alhamdulillah tararik sadayana mudah-mudahan berkah keluargana jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kita nggak ada rugi ngedoain orang lain, betul nggak? Siapapun itu walaupun saudara kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, tapi tenang kalau kita ngedoain dengan keikhlasan, ya Allah mudah-mudahan si ibu itu sing disehatkan, sing diberkahkan, ya Allah segala urusannya dipermudah oleh Allah. Malaikat di sini nungguin kita, malaikat itu tidak pernah lalai menjalankan tugas. Ayak dipengkerin orang. Doa yang sama untuk kamu. Nama saya kan Sinta Tanjung ya. Doa yang sama untuk kamu. Doa kita karena kita banyak dosa, saya banyak dosa, meniloba kadang malu ya. Andai kata kita hadir di sini dengan diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa kita, jika bisul abdi panglobana ya Allah ya. Tapi begitu baiknya Allah sehingga kita ditutupin aibnya sama siapa? Bager tuh Allah coba. Kita kembali kemana Bu nanti? Kata siapa? Sudah banyak contoh ya, betul nggak? Orang-orang yang terdahulu kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin orang-orang yang dekat kita lagi ngaji, ada yang lagi masak, ada yang lagi di jalan, tiba-tiba kalau udah saatnya kembali kepada Allah maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tempat kita teh di mana? Maka nggak ada sekarang waktunya untuk bersombong-sombongan ya. Betul nggak Bu? Harus banyak rendah hati, rendah diri di hadapan Allah karena tentunya kita di hadapan Allah ini sama. Sama enggak? Rata enggak? Rata. Walaupun ada yang hidungnya mancung, hidungnya ketincak munding. Di hadapan Allah mah sama, betul enggak? Sama-sama apa Bu? Sama-sama hamba Allah yang harus cari jalan menuju surga yang terbaik. Surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang tak ada dosa, bukan. Tapi surga itu adalah untuk orang-orang yang berdosa, tapi sama Allah diterima taubatnya. Betul nggak? Masya Allah, saya juga sama Bu. Kalau dipikir ngomongin dosa, asa panglobana, malu ya. Makanya memperbaiki diri itu adalah tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai umat yang terbaik yang diciptakan Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Maka kalau kita mengaku umat yang diciptakan Allah sebagai umat terbaik, maka apa Bu? Sebarkanlah kebaikan, menyuruh berbuat yang amar ma'ruf, nahi munkar. Kenalan heula tong kakadinya. Boleh duduk? Bisi cangkelnya. Alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal maka jadian. Terus gaduh salaki. Maka akan saling menyayangi ya dengan sesama umat yang Allah ciptakan. Tadi saya dengar di sini tadi ada yang mengisi tausiah di sini siapa? Kayaknya tadi ada yang tausiah ya? Iya alhamdulillah dengan sahabat aja bisa saling memberikan syafaat, benar. Syafaat dari sahabat juga bisa. Makanya kita harus memilih dengan sahabat seperti apa yang bisa menjadi orang-orang yang kita dekati. Orang-orang yang tentunya yang pantas kita jadikan sahabat adalah orang-orang yang ketika kita memandang wajahnya kita teringat akan Allah. Ketika kita mendengar ucapannya maka akan teringat dosa-dosa kita. Ketika berdekatan dengan dia maka akan timbul cahaya iman di hati kita. Itulah sahabat. Lain sahabat anu pas ngobrol ngomongkeun batur tika nyungcung. Si ibu eta can mayar hutang. Maknya. Mau gak mau, suka gak suka kalau teman kita ngomongin orang lain ke bawah gak? Bener kan? Ya Allah saya banget itu dulu. Ya Allah makanya ya Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Ibu-ibu mah bibirna loba. Ya ini saya juga sama. Kadang kalau ada yang curhat sama kita tuh kayak berapi-api. Gitunya ada yang cerita tentang urusan rumah tangga. Bukannya diademin tapi kalau gue punya laki begitu gue usir dari rumah. Ya kan? Betul gak? Atau kalau punya laki begitu gue retur dah sama barang rongsokan, biasa kayak gitu.
Tapi sebaiknya kalau kita punya sahabat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hatinya akan menenangkan kita. Kalau kita lagi punya masalah kita curhat, maka sabar. Pahala sabar mah tanpa batas. Keun. Manehna nu ngalakukeun dosa, urang anu mendapatkan pahala. Ulah dilayanan. Kadang aya temen anu bikin kita emosi, nah eta tah setan yang terkutuk teh. Curhat suaminya nggak pernah pulang. Ceritanya diambil pelakor, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dijaga sama Allah rumah tangga kita. Tapi dah emang iya rumah tangga mah ujiannya naon coba? Salah kita lamun teu diinjem pelakor dibawa ku Allah. Betul nggak? Ikhlas anu mana Bu? Ikhlas dibawa pelakor dibawa ku Allah. Tega. Ngadoakeun salaki maot eta mah. Ya Allah. Mending mana Bu? Mending mana? Mending sepakat mending dibawa ku Allah? Ya Allah ya. Ulah dua nana. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Tapi lamun hayang naik kelas mah kudu melewati ujian atuh. Boleh nggak kita memilih ulah ujian eta atuh ya Allah? Boleh memilih, tapi kan kumaha Allahnya dibere nama, betul? Semua manusia ini yang hadir hari ini pasti aya ujian masing-masing. Aya teu? Lamun hari ini ada orang yang hadir hari ini nggak pernah punya ujian dan masalah, sieun abdi mah lumpat. Ya, berarti dari bangsa naon tah? Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tina bangsa jin. Allah menciptakan kita, kita diciptakan Allah, kita manusia, jin, untuk ngapain? Untuk beribadah. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Lupa nggak? Lupa. Makanya hari ini mudah-mudahan kita sama Allah dipertemukan dalam rangka sama-sama memperbaiki diri. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil kita nunggu ada tim. Sebenarnya saya kesini nggak sendiri. Jadi alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan satu yayasan yang tentunya kita kesini berjuang untuk saudara-saudara kita di mana? Palestina. Jangan pernah berhenti untuk berbuat untuk saudara-saudara kita, betul nggak? Karena tentunya rugi kalau kita nggak ambil bagian dalam dakwah kita untuk Palestina tercinta. Mereka mah tempatnya di mana? Dengan kesabaran keimanan mereka tempatnya di surga. Ah tenang we dah maneh nama di surga. Iya memang tenang mereka di surga. Lantas kita di mana? Kalau kita nggak peduli dengan sesama, kita cuek aja, kita mikirin hidup kita di sini, enak di sini. Coba kita berpikir, buka hati kita, andaikan bila mana apabila kalau kita berada di posisi yang seperti Palestina. Sekarang gimana rasanya Bu? Sedih. Boro-boro bisa duduk di kajian ilmu dengan tenang. Betul nggak? Boro-boro bisa tidur dengan suami dengan damai. Boro-boro kita bisa bersama anak-anak kita dengan bahagia, lagi makan, lagi ngobrol sama anak dibom. Terpecah belah lah, bukan hanya rumahnya tapi badannya aja. Ada yang badannya di kanan, kakinya di kiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita sama-sama membuka hati kita ya Allah. Bismillah mudah-mudahan kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa orang-orang yang dizolimi tentu doanya tanpa hijab menuju langit ketujuh ya. Kita mah cuman ngedoain aja lah mudah-mudahan mereka jadi ahlu surga. Nggak usah didoain. Mereka mah lebih udah tempatnya di surga udah jelas. Mereka mah udah pasti doanya juga justru kita yang butuh doa dari mereka. Mereka selalu mendoakan kita. Mereka berharap dari orang-orang Indonesia ini semoga kita ini bukan hanya sekedar harta, tenaga, bahkan doa pun harus kita berikan untuk mereka ya. Bismillah mudah-mudahan kita semua bisa berbuat untuk saudara-saudara kita. Dengan yayasan apa saya kesini? Alhamdulillah saya kesini bersama Yayasan Mutiara Quran. Pimpinan dari Ustadz Rahmat Baikuni, ada yang tahu? Orang Bandung loh.
Beliau punya yayasan, ada yang tahu nggak? Tahu? Alhamdulillah. Udah tahu lah ya, jadi kita sama-sama berjuang mudah-mudahan. Tentunya wasilah solawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak lepas selalu kita haturkan kepada beliau atas apa? Atas perjuangannya, perjuangan sabarnya, akhlaknya beliau. Beliau mah nabi akhir zaman, nabi yang tentu dihadirkan oleh Allah untuk menolong kita kelak hingga di alam keabadian. Nanti yang akan pertama nolong kita di alam keabadian siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua terus bisa menghadirkan solawat dan salam kita kepada Nabi. Solawat itu adalah rahmat. Ada yang tahu arti dari solawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tahu artinya? Kadang-kadang udah pada pinter, wah ngajinya ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz. Saya 30 juz. Juz anggur, juz strawberry, juz melon. Masya Allah. Insya Allah sedikit-sedikit ya. Lama-lama jadi bukit. Tapi kalau bisa ngaji itu sedikit walaupun sedikit tapi dengan artinya. Kenapa? Supaya bisa jadi apa? Jadi ujung tombak yang terbaik untuk kita. Betul? Coba Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi tercinta kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang dicintainya dan mencintainya, dan juga kita semua yang hadir di sini dan yang bersolawat kepada Nabi. Tuh, eta artina. Indah tuh. Rugi kalau kita nggak tahu artinya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sambil menunggu yayasan kita, hari ini tema kita apa? Temanya hari ini adalah gimana caranya menjadi wanita yang sabar dalam segala ujian. Berat. Karena pasti tentunya kita ini dihadirkan oleh Allah untuk bisa melewati ujian. Yang lulus ujian maka surga. Allah tidak akan membebani kita dengan ujian yang tidak kita mampu. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ada yang tahu di sini? Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana wala tu'ahizna inna shina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal kaumil. Buka artina sok ulah apal ayatna, buka artina dina handphone juga boleh. Luar biasa. Ini biasanya dibaca, insya Allah ya, saya lagi belajar juga supaya Allah mengampuni kita akan segala kita. Banyak manusia banyak hilaf. Bahkan hilafnya juga kadang disengaja dipopohokeun, betul nggak? Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan yang terbaik, hidayah yang terbaik sehingga kita diampuni ketika kita. Mudah-mudahan sekarang jangan sampai nanti ketika di akhir hidup kita baru terakhir diampuni. Itu pun kita bersyukur kalau akhir hidup kita masih diampuni. Gimana kalau di akhir hidup kita nggak diampuni? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang sukses itu bukan yang kaya harta di dunia, bukan. Kaya harta di dunia, benghar, mobilnya 17, imahna 7. Tapi ketika meninggal, au.
Tidak ada kalimah yang dia ucapkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang hebat adalah siapapun dia. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana. Tapi yang sukses di akhir hidupnya mengucapkan kalimat suci, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah. Pernah nggak kita melihat ada tetangga kita atau orang-orang terdekat kita wafat mengucapkan kalimat itu? Ada nggak? Sukses, husnul khotimah. Tapi ada nggak kita melihat orang yang mau meninggal tapi susah? Au. Ya Allah, mudah-mudahan kita kadang melihat kita ini gimana kebiasaan kita. Akhir hidup kita ini adalah gimana kebiasaan kita di dunia. Kalau tukang ngaji gimana? Insya Allah mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan duduk di majelis ilmu. Wafat dalam keadaan sholat. Aduh kalau ngomongin kayak gitu kayaknya merinding hati ya. Ya Allah ya Robi. Kalau ngomongin mati emang kita pengen ke surga ya. Pengen gak Bu ke surga? Pengen ke surga? Cung anu hayang ke surga? Ayeuna atau engke? Cung anu ayeuna? Betul. Kumaha Gusti Allah we. Si ibu mah geus ikhlas daripada salaki di pelakor mending ku Allah we. Bener, udah duluan. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, janda kembang si ibu teh meureunnya. Tos lami 1 tahun tapi tawakal kepada Allah, ikhlas bener. Kita ini harus punya ilmu kayak tukang parkir. Aduh beratnya. Tukang parkir tuh di depan dititipin mobil nu bagus-bagus, titipkeun kunci mobil, giliran dibawa deui tukang parkir mangga ikhlas. Nah ari urang Bu dititipan salaki nu ganteng diinjem ku pelakor ge ngamuk. Rasakeun sia ngeluarkeun bedog, betul enggak? Kita Bu, kita karena tentunya iman kita yaitu duniawi yang harus kita imbangi dengan mudah-mudahan kita bisa dicukupkan sama Allah supaya kita diberikan keselamatan yang utama adalah di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sholawat dan salam kepada Nabi. Barang siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan untuk kita setiap hari berapa kali? 10 kali. Gimana kalau kita sama Allah kalau setiap hari kita bersolawat 1000 kali. Maka kita tidak akan wafat kecuali sudah Allah siapkan surga untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meni percaya diri surga ya insya Allah. Kita harus positive thinking. Walaupun kita banyak dosa tapi Allah maha lautan ampunan, bahkan bukan lautan lagi, seluruh dunia ini Allah maha pengampun. Yang harus kita takutkan adalah apa? Kalau kita dosa sama Allah, habluminallah, kita kadang-kadang sama Allah tenang ada Allah maha pengampun, betul? Allah maha pengampun, yakin ampunan Allah luas. Yang harus kita takutkan adalah kalau kita dosa sama manusia. Kita menyakiti saudara kita, ngomongkeun batur, ngejolimi batur. Kalau orang itu belum memaafkan kita, maka siap-siap. Jadi kalau kita punya dosa sama saudara kita, sama tetangga kita, sama teman kita pernah ngomongin, banyak-banyak mengucapkan maaf lahir batin ya. Mungkin saya dulu banyak menyakiti. Saya kayak gitu sekarang. Kalau deket orang, saya selalu dulu ketika saya, ini gini-gini Bu, gini-gini mantan artis ini. Alhamdulillah. Dulu Bu sebelum bertemu dengan suami, tapi alhamdulillah sama Allah dipertemukan dengan suami. Suami saya siapa Bu? Atas pernah pendak? Masya Allah, kasep teu? Ganteng. Ganteng teu Bu? Apal wae si ibu nu ganteng. Kasepan carogi abdi, bener cek istrina. Cek abdi ge cek kasepan carogi abdi cek abdi. Damun dipawa ku batur mah ulahnya. Kasepnya Bu, amu cuy. Pulen Bu, terang pulen. Jika beas pulen. Ya. Alhamdulillah. Tapi tong salah.
anu kasep, anu pulen, ujianna luar biasa Bu. Loba janda-janda kembang anu nga-WhatsApp. Curhat dong Ustadz. Meni nyeri sakitnya di sini baheula sebelum ada ilmu meni hayang ngamuknya, meni curhat-curhat eta awewe teh nya. Betul enggak? Tapi kalau sekarang ya Bapak-bapak udah tahu ilmunya, curhat dong. Kadiekeun handphonena. Ku urang dibalesan. Naon nanya naon sok buru diekeun urang ge bisa, betul enggak? Tuh, ari ku ilmu mah akhirnya kita sama Allah dimampukan. Jadi kita kalau pakai ilmu emosinya enggak ngamuk. Ngamuk akhirnya kan pas saya jeung salakinya ribut jadi gede, cemburu. Ayeuna mah pura-pura teu cemburu we. Tapi panon main. Siapa yang? Ini ada yang cerita rumah tangga. Sini biar bunda yang jawab. Cie, ari geus bisa mah nya alhamdulillah. Jadi kita cari ilmu kemanapun gak akan rugi. Kita bisa menjadi wanita yang bermartabat. Kalau dulu mungkin ada yang gangguin suami kita, sen kiri belok kanan. Naon sih ya? Salaki aing, elah meni sombong salaki maneh hiji-hijina. Nya ada damun dua mah dibikin hijinya Bu. Tapi karena kita perempuan hanya boleh satu saja, maka dijaga sama kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh enggak suami kita nikah lagi? Ngararugen. Boleh enggak? Teu bisa menolak Al-Qur'an loh. Boleh teu suami kita menikah lagi? Pinter. Kalau saya siap kabur ti imah. Leuwih ganas oge. Kalau ada orang yang bisa menjalani itu silahkan. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Karena apa? Karena masing-masing rumah tangga punya kekuatan iman masing-masing. Silahkan. Kalau siap dengan poligami, siap-siap TBC. Siap-siap asup rumah sakit tebengek. Unggah poe mikirannya, betul gak? Ya Allah, kalau menurut saya kenapa? Kenapa di Al-Quran dibatasi, diperbolehkan? Boleh 2, 3, 4. Kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa, maka lebih baik 1 saja. Tong komplain tuh nu kamera. Da ieu mah awewe hungkul. Eleh geus lah pokona mah. Mun ngomongkeun gitu kayak jigana teh emosinya. Suri. Bener tuh sih? Laras. Kenapa? Karena kita manusia biasa, mikiran dosa, mikiran ngedidik anak oge ya Allah. Berat. Bagaimana dengan ujian-ujian lain yang tentunya luar biasa. Ini mah ujian yang dibikin manusia sendiri. Manusia itu adalah orang-orang yang selalu merusak. Betul nggak? Menambah apa? Menambah pikiran, menambah masalah. Maka mudah-mudahan di tempat kajian ilmu yang indah ini kita sama-sama menambah ilmu di hati kita. Semoga dengan cukupnya ilmu maka kita menjadi manusia, menjadi perempuan yang bermartabat di hadapan suami, betul? Di hadapan orang-orang, di hadapan seluruh manusia yang tentunya berhadapan dengan kita disayangi. Dengan cara apa? Banyak-banyak kita berbuat kebaikan, memperbaiki diri, berzikir dan bersolawat. Tadi artinya dulu yang Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 286. Coba. Ini buat bekal, biasanya dibaca, para ulama biasa membaca ayat ini 7 kali selepas sholat. Boleh 7 kali silahkan. Ada yang mau 101 kali silahkan. Ada yang mau 1000 kali silahkan. Jangan berdebat. Ada yang berdebat, saya mah 7, yang satu 100. Yang salah siapa? Yang kagak baca udah ngomenin orang ya. Al-Baqarah 286 boleh. Nah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan atas kesanggupannya. Masya Allah. Dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ada doanya di sini yang tadi saya sampaikan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami
jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya, panjang ke bawah doanya. Ini harus dihafalin ini. Karena luar biasa doanya. Yang kayak tadi saya bacakan. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita. Alhamdulillah dari yayasan sudah hadir. Masya Allah, mungkin ingin perkenalan dulu sebelum ini, belum ke tema ya. Ini masih panjang, ini saya di sini sampai asar, siap? Sampai maghrib. Ibu tenang, saya bengek Bu. Siap-siap oksigen. Alhamdulillah kalau kita hadir, dakwah kita hadir dengan hati, ibu-ibu yang hadir dengan hati, sudah izin suami belum? Benar. Jangan ada dusta di antara kita. Karena tentunya yang paling utama di dunia ini, sebelum Allah di dunia ini adalah siapa? Sebelum Rasul, suami tercinta kita. Kalau suami ridho, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridho dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai gue mau kajian, mau cari ridho Allah, nggak bakalan dapat ridho kalau nggak dapat ridho suami ya. Bismillah, mudah-mudahan udah izin semuanya. Yang belum punya suami jangan sedih. Jangan sedih, jangan khawatir. Saya di sini bawa duda. Salah ya. Pak Ustadz mau, ya saya belum ke tema, baru perkenalan dulu. Perkenalannya juga panjang. Ini kita di sini sampai asar katanya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak Ustadz. Mau perkenalan dulu nggak? Langsung saja. Kah? Baik, kita langsung aja ya. Mulai kajian kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal kita sudah sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat gak usah jauh-jauh, kita cari dimanapun. Nikmat sehat yang paling utama. Nikmat sama Allah masih dikasih umur panjang. Ya Allah, saya ini alhamdulillah sama Allah dikasih rasa nikmat yang begitu dalam ketika saya mendengar orang yang tiba-tiba ada tetangga atau orang terdekat kita meninggal. Enggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kena serangan jantung, kayaknya saya orang yang paling bilang alhamdulillah ya Allah. Begitu baiknya Allah sehingga saya, orang tua saya, suami saya, anak-anak saya masih dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat bisa dikasih nafas dengan lega, dikasih kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri. Maka kalau kita dikasih nikmat sisa hidup yang indah hari ini, ibu-ibu hari ini masih dikasih nikmat sehat, nikmat usia yang barokah. Jangan lupa untuk terus berbuat untuk saudara-saudara kita. Pesan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat adalah jaga sholatmu. Jaga apa? Sholatmu. Karena sholat adalah rahmat. Dan jagalah orang-orang lemah di sekitarmu. Luar biasa. Yang hari ini hadir tentunya membawa masalah. Bismillah, kita sama-sama nanti berdoa supaya masalah kita sama Allah dihilangkan, diganti dengan kebaikan yang terbaik di sisi Allah. Yang hari ini punya musibah, tenang ada Allah, diganti dengan kebaikan. Yang hari ini bersedih, nggak tahu sedih kenapa, namanya setan selalu ada di hati kita. Setan mah deket. Janji kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menggoda umatnya sampai hari kiamat, sampai mereka semuanya menemaniku di neraka jahanam. Amit-amit ya. Makanya kita di sini mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, yang hari ini punya masalah apapun, nggak ada yang lebih hebat yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wasilah tentunya sholawat dan salam kita
kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menghantarkan kita dari dunia yang gelap gulita sehingga alhamdulillah kita hari ini sudah punya cahaya ilmu masing-masing. Di tempat kajian ilmu yang indah ini mari kita buka hati kita, mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu yang Allah berikan walaupun sedikit yang disampaikan, tapi insya Allah lama-lama menjadi akhlak yang tentunya menjadi bekal keabadian kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kajian dimulai saya pengen mengajak ibu-ibu untuk bersolawat. Siap? Kita buka hati kita, buka pikiran kita, buka jiwa kita. Yang hari ini hadir dengan keikhlasan, Allah sebaik-baiknya memberi balasan terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Segala urusan kita di dunia mah tenang ada Allah. Tapi hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua bersolawat sambil bersedekah. Siap? Kita bantu tim Yayasan Safari Dakwah Indonesia ini untuk terus bisa bergerak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kalau tanpa bantuan kita, kalau nggak ada ustazah yang mau dibawa, nggak mungkin. Ustazah yang dibawa, yang nggak mau dibawa, nggak mungkin dakwahnya terlaksana. Ibu-ibu yang nggak hadir di masjid juga nggak mungkin dakwahnya terlaksana. Masa saya cuap-cuap sendiri ya, betul nggak? Jadi kita semua ini saling berkaitan. Ya, bismillah kita sama-sama tanam saham untuk kepulangan kita yang abadi. Kita pancing kebaikan Allah hari ini dengan sholawat kepada Nabi, dengan bersedekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita dan juga untuk membantu dakwah terbaik dari kami. Tim Safari Dakwah Indonesia bersama Yayasan Mutiara Quran yang dipimpin oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Siap Bu? Badai sholawat naon? Sholawat Jibril boleh supaya kita diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya Allah. Sholawat Tibil Kulub biar hati kita sehat, pikiran kita tenang, jiwa kita sehat, badan kita sehat, jasmani lahir batin. Boleh. Atau sholawat Busro. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau semuanya? Sarakah. Boleh ya sarakah untuk sholawat boleh. Saya mulai dengan sholawat Tibil Kulub. Habis itu sholawat Busro. Kita tutup dengan sholawat Jibril. Yang anu pang tarikna campur-campur bahasa Sunda itu. Anu pang tarikna didoakeun sing barokah hirupna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sama-sama. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat Busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila
yaumil akhirah. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Pegang dadanya masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi tercinta kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mencinta dan dicintainya. Wahai Allah, angkat segala rasa sakit, musibah yang ada di hati ini, wahai Allah, dengan karomahmu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan berkah sholawat hari ini kita semua diberikan hati yang qalbun salim. Hati yang penuh rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana rasanya udah bersolawat? Senang, lega, plong kayaknya ya. Saya pun ketika kita bersolawat kepada Nabi walaupun cuma namanya disebut. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Kayaknya nangis ya. Ya Allah, begitu rindu kita sama Rasul, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Maka kita hadirkan Nabi kita di hati kita setiap saat. Lagi masak, sholawat bu. Lagi nyuci, sholawat dalam hati. Lagi ngobrol sama suami, biar hati suami kita tenang, damai seperti akhlaknya Nabi, sholawat. Mau kita berbicara dengan orang, aduh mau ketemu orang, mau minta maaf atau mau minjem duit, takut gak dikasih, sholawat. Boleh gak kita minjem duit bu? Boleh, yang penting kita amanah. Jangan sampai kita udah minjem duit tapi kita gak amanah, kabur. Karena kebanyakan sekarang banyak yang curhat, kalau yang minjem duit sekarang lebih galak daripada yang minjemin. Ya, ingat hutang itu dibawa mati. Hutang itu nanti yang akan mengejar kita, bahkan nanti kelak di hadapan Allah dalam sebuah hadis, kita ini bagaikan seorang pencuri di hadapan Allah. Kalau kita, tapi untuk yang kita punya uang, tapi kita nggak mau bayar utang atau malas bayar utang, itu biasanya jadi akhlak ya. Kalau kita minjem uang boleh nggak? Boleh, apalagi kita dalam kesusahan. Kita pun yang punya uang harus berkenan untuk memberikan pinjaman terbaik. Karena tentunya semua yang kita berikan di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Betul? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa mengikuti akhlak baginda tercinta. Bu, kenapa kita harus mengikuti akhlaknya Nabi? Karena Nabi itu adalah satu-satunya suri teladan yang baik bagi kita. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat. Kata siapa bu? Kata Quran, Al-Ahzab ayat 21. Boleh sama-sama dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum
Fi Rasulillahi uswatun hasanatul lima kana yarjullah. Lima kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Artinya kita buka, telah ada suri teladan yang baik bagimu dari kaum manusia tentunya ya. Rasul manusia bukan? Sama seperti kita, merasakan sakit, merasakan luka, betul? Merasakan ujian, merasakan kesusahan, tapi beliau bertawakal kepada Allah karena beliau adalah suri teladan yang baik, contoh yang terbaik. Kalau kita pengen disebut menjadi umatnya Nabi, maka kita harus siap dengan ujian kita. Telah ada suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tuh, kalau kita cinta dengan Nabi, maka ingat Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Banyak mengingat Allah, berzikir. Zikirnya apa? Banyak zikir mah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir yang memang diwajibkan dibaca ketika kita melaksanakan tawaf. Ada yang pernah umroh? Ada yang pernah umroh? Alhamdulillahirabbil alamin. Kebaikan Allah tentunya mudah-mudahan untuk kita semua yang hari ini hadir, bismillah, mudah-mudahan bisa segera berangkat umroh dan haji dalam kemudahan. Amin. Saya salah satu orang yang tentunya bersyukur sama Allah, Bu. Berangkat umroh sudah 15 kali, alhamdulillah. Haji 2 kali, alhamdulillah. Gak ada yang bisa disombongkan, saya mah berangkat bukan karena saya, tapi karena Allah. Dan dipikir duit mah yang berangkat bisa berangkat umroh dan haji bukan karena orang kaya, bukan karena mampu, bukan. Tapi karena sudah panggilan Allah, maka kun fayakun. Dan duit mah teu boga, Bu. Kemarin juga waktu saya berangkat haji itu, kalau dipikir uang mah gak mumpuni, gak cukup. Tapi karena kebaikan Allah bersama sholawat-sholawat, entah mungkin doa dari ibu-ibu yang hadir di kajian, maka jangan pernah rugi kita untuk saling mendoakan. Alhamdulillah sama Allah diberangkatkan, Bu. Maka jangan pernah putus asa dalam doa, kita gak tahu rezeki bisa dari mana aja. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in. Doa apa ini? Ayat 1000 dinar, ini luar biasa, ibu-ibu harus baca. Ayat 1000 dinar ini dibaca, ada diriwayatkan di dalam hadis, ada cerita bahwa pada suatu hari di zaman dulu kala, pada zaman Nabi Khidir alaihissalam, ada seorang saudagar kaya yang dermawan dan bertakwa. Dimimpiin datang Nabi Khidir alaihissalam. Wahai saudagar, di mimpi yang pertama, besok kamu harus bersedekah 1000 dinar. Ini sedekah, tentang sedekah. 1000 dinar. Mungkin kalau hitungan sekarang 50 juta atau 100 juta. Berat gak, Bu, kita ngeluarin 100 juta? Kalau ada mah gak berat. Kalau ada mah gak berat, dan semua rezeki yang dititipkan Allah untuk kita itu harus diberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul gak? Betul. Kurangi kesenanganmu di dunia supaya berkurang kedukaan kita di mana? Di akhirat. Ingat itu. Kurangi kesenanganmu di dunia supaya berkurang kedukaan kita di akhirat. Maka saudagar kaya yang dermawan dan bertakwa itu dia tahu, oh rezeki dari Allah titipan. Saya kaya raya begini karena Allah. Ya udah, dikasih implengan mimpi Nabi Khidir. Yang datang bukan ecek-ecek lagi ya, yang datang Nabi. Besoknya beliau bersedekah 1000 dinar. Oke. Besoknya beliau, ini harus dipakai dulu sebagai simbol perjuangan kita ya. Bangga saya pakai sal ini ya. Mudah-mudahan kita kelak semua bareng-bareng bersama barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barisan para syuhada, barisan dengan orang-orang soleh yang dermawan dan bertakwa menuju surga Firdaus. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita saling doakan.
Nanti pemimpin para kaum wanita siapa di surga? Siapa? Pintar. Sayyidah Fatimatul Zahra yang kelak akan memimpin kita kaum perempuan menuju surga. Percaya diri kita nanti bisa menjadi barisan. Bae abdi mah jadi pembantu nas Sayyidah Fatimah ge di pangtukangna. Nu penting mah asup surga, betul nggak? Bae daek dititahan ge daek ya Allah. Da banding ku hayang asup surga, betul? Karena kita tahu bahwa kita bekalnya juga belum tentu cukup. Tapi mudah-mudahan dengan kajian ilmu yang selalu kita hadirkan dalam hidup kita bisa jadi bekal kepulangan kita yang abadi. Amin. Lanjut ceritanya. Penasaran? Kepo? Kepo. Nah, besoknya saudagar kaya yang dermawan dan bertakwa itu bersedekah 1000 dinar sehingga warganya, masyarakatnya, kaumnya tidak ada yang kelaparan. Udah, dia senang, dia bahagia. Karena kalau orang yang soleh itu ketika sudah bersedekah bahagia hatinya. Ya Allah, sudah mengurangi kedukaanku di akhirat, kata saudagar yang kaya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa kayak gitu. Dengan bersedekah kita mengurangi kedukaan kita di akhirat. Lalu besoknya Nabi Khidir alaihissalam datang lagi dalam mimpi. Wahai saudagar, besok bacain ayat ini. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 ya, yang tadi saya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ada yang tahu artinya? Nih yang tahu artinya saya berangkatin umroh gratis. Cuma-cuma sampai bandara. Sampai bandara aja Bu, ya nggak apa-apa. Hah? Oh di jajanan bakso. Wih deh weh, tapi nggak apa-apa, berawal dari kita mengantar orang yang umroh dan haji, tapi bisa jadi kita dipanggil sama Allah tahun depannya, betul nggak? Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membuka segala jalan baginya. Allah akan memberikan rejeki yang datang tak disangka-sangka. Tuh. Eta artina. Jadi kalau kita membaca satu ayat, walaupun satu ayat dibaca dengan artinya, didawamkan dengan artinya, biar jadi ilmu, biar jadi akhlak. Ya Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuka segala jalan baginya. Saudagar kaya yang dermawan dan bertakwa juga berzikir. Itu salah satu buktinya. Lantas apa hikmahnya di sini? Pada suatu hari setelah dia selalu berzikir, bersedekah, ternyata pada suatu hari itu diharuskan saudagar dermawan itu bersama rakyatnya semua harus pindah karena ada wabah dan lain-lainnya, sehingga mewajibkan mereka semua berpindah dari pulau satu ke pulau lain. Naik perahu Bu, naik perahu, atas izin Allah naiklah perahu. Di tengah perjalanan ombak besar sehingga kapal itu mengalami kecelakaan luar biasa. Tapi inilah hikmahnya, atas izin Allah, berkah dari sodakoh yang dilakukan oleh saudagar kaya ini, berkah dari ayat yang dibaca oleh saudagar kaya ini, luar biasa kehebatan dan mukjizat Allah. Saudagar kaya ini selamat sampai tujuan bersama hartanya, dan alhamdulillah selepas itu dia menjadi pemimpin yang adil dan makin dermawan. Alhamdulillah. Jadi pilihan Allah itu kita yang terbaik udahlah, mendingan kita mengikuti orang-orang soleh yang terdahulu, yang diberikan keselamatan oleh Allah. Yang punya harta sedekah. Karena tentunya harta yang kita miliki, harta yang akan menjadi rejeki kita ini, kita misalkan punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar Bu. Bismillah mudah-mudahannya, tiba-tiba datang 1 miliar, ay Allah maha beunghar. Saya contoh punya uang 1 miliar. Saya baru memakai uang itu 200 juta, 100 jutanya bersedekah, 100 jutanya buat beli tas. Beli tas ini mahal-mahal teuing atuh. Da boro-boro eta endorse. Alhamdulillah nya api-api. Yang 800 jutanya udah pasti milik Sinta Tanjung belum?
Belum. Kalau tiba-tiba 200 juta, pas saya udah menikmati 200 juta, tiba-tiba ini mah amit-amit ya. Amit-amit heulanya paraluhun Gusti nu agung, paraluhun nya. Tiba-tiba ketika udah menikmati 200 juta, tiba-tiba saya dipanggil sama malaikat maut. Sieun ih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 800 juta ka mana? Ku salaki dipakai kawin. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang ngejamin gak kalau kita mati suami kita gak kawin lagi? Aya nu ngajamin tuh? Mual aya nu ngajamin. Maka kalau kita punya uang sekarang 1 miliar, banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak menikmati hidup, membahagiakan orang tua kita. Orang tua kita belum berangkat umroh, berangkatkeun. Saudara kita belum berangkat umroh, guru ngaji, berangkatkeun. Masjid-masjid butuh bantuan, bere. Ketika kita meninggal, hisabnya berkurang. Kedukaan kita berkurang. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini, saya berdoa kepada Allah bisa menjadi pengingat untuk saya. Kadang-kadang manusia bisa ngomong, gak bisa melaksanakan. Nauzubillah. Jadi manusia yang munafik itu tempatnya jadi suluh neraka. Kadang-kadang saya takut dengan apa yang saya ucapkan. Kenapa? Karena banyak para ulama itu luar biasa, memang bicaranya gampang, bicara mah gampang, ngomong mah gampang. Tapi yang susah apa? Mengamalkan. Mulut manis gampang. Tapi yang susah apa? Kita bisa komitmen dengan hati kita, ya Allah, gue harus seperti itu. Apa yang saya ucapkan mudah-mudahan itu yang menjadi akhlak. Itu selalu saya doa setiap hari. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya hutang, tapi ada hutang janji, hati-hati. Kita janji, Bu, urang ka Serang yuk ngaliwat, hayu isukan siap. Tanpa bilang insya Allah, tiba-tiba poho, aya nu ngajak di nonton di mall TSM. Mending daripada ka Serang panas, mending ke mall TSM. Bener gak? Janji yang satu harus ditepati. Minimal insya Allahnya belok besok kalau nggak ada godaan dari teman yang lain ngajak ke mall, insya Allah jangan ngasih harapan palsu. Berikan harapan yang sebaik-baiknya. Saya kalau diajakin teman, sekarang dulu mah, ya deh ntar berangkat, saya nggak mau. Puput Melati ngundang. Puput Melati tahu? Nah, yang penyanyi cilik yang luar biasa. Beliau juga alhamdulillah sudah berdakwah. Mudah-mudahan kelak bisa hadir di sini juga, alhamdulillah ya. Iya sudah dakwah, alhamdulillah. Kenapa kita berdakwah? Karena tugas kita sebagai manusia yang diciptakan Allah menjadi manusia terbaik, maka sebarkanlah kebaikan, menyuruh berbuat yang amar ma'ruf, nahi munkar. Hebat orang-orang yang hadir hari ini untuk bersolawat kepada Nabi, meninggalkan dunianya. Benar nggak? Ini orang-orang yang hadir hari ini mukanya ditandai nama para malaikat. Nih muka jarum super nih. Muka jarum super, jarang di rumah suka pergi. Bener tuh? Perginya ngaji, atuh. Bener gak? Saya juga sama, jarum super. Bu, saya gini-gini, sen kiri belok kanan, Bu. Saya juga membahagiakan hati, ini perlu sebagai seorang wanita, me time. Betul gak, Bu? Boleh gak kita me time? Boleh, sesekali kita ke mall, makan di bioskop, silahkan. Yang penting hati kita tetap iman Islam. Olahraga boleh, alhamdulillah Bu, saya olahraganya agak ekstrim. Saya olahraganya berkuda, Bu. Berkuda, memanah, boxing, galak-galak. Iya, karena kehidupan saya mengajarkan saya untuk berjuang. Pengen mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kelak di akhir zaman nanti kita semuanya udah gak ada pistol. Melawan Dajjal itu udah gak ada pistol, udah gak ada apa-apa kecuali apa, Bu? Kecuali panah sama kuda. Kalau nggak bisa naik kuda gimana? Ya ntar dibonceng ya Bu ya. Sama yang bisa, betul nggak? Insya Allah. Jadi kita semua ini lagi mencari jalan menuju surganya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing kok. Yang punya harta, bismillah bisa sedekah amal jariah. Yang nggak punya harta, tenaga. Yang nggak punya tenaga, ilmu. Yang nggak punya ilmu, senyuman juga boleh Bu, membahagiakan saudaranya, asal jangan senyum-senyum sendiri, gelo. Tapi gimana kalau orang yang punya harta tapi cuman bisa ngasih senyum, koret eta ngaranna.
Bener nggak? Surga kata Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya pernah melihat pintu, saya pernah melihat tulisan di atas pintu surga. Kan Nabi mah pernah naik ke atas langit, betul nggak? Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Pinter ibu-ibu sok ngararaji. Di atas pintu tulisan surga, surga itu untuk orang-orang yang dermawan dan bertakwa. Neraka adalah untuk orang-orang yang sombong dan suka mengadu domba dan juga yang durhaka kepada kedua orang tua. Ih, sieun. Mudah-mudahan kita jangan, kadang-kadang kita suka nggak suka, kadang-kadang kita termasuk dalam orang yang mengadu domba. Bener nggak? Bener, kadang-kadang curhat dan kuat mulutnya setan. Yang satu curhat kepada kita nih, yang si A curhat kepada kita. Da ieu mulutnya dasar aya setanannya, hayang ngomong ka si B. Terus udah gitu kalau si A menyampaikan semeter, kita nyampainnya 17 meter. Berapi-api, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taubat yang sebaik-baiknya taubat. Sehingga kita semua diberikan keselamatan. Surga untuk orang yang dermawan dan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Pintar, yang paling bertakwa. Takwa itu nggak bisa diomongkan. Oh saya nih bentang-bentang saya Sinta Tanjung bisa ngomong di hadapan ibu-ibu saya bertakwa. Belum tentu. Bisa jadi akhlak ibu-ibu lebih baik dari saya. Maka saya di sini banyak belajar keikhlasan dari ibu-ibu semua. Kita nggak tahu Bu. Tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita silaturahim, dengan ikhtiar kita memberikan ilmu walaupun satu ayat, dengan kita ikhtiar bersyiar, mudah-mudahan sedikit lama-lama jadi bukit, Allah rubah akhlak kita menjadi akhlak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Yang penting hidup itu menuju perubahan yang pasti. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Dengan sabar ibu-ibu yang lagi hari ini yang lagi menghadapi ujian dalam kehidupannya, tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan hati kita. Manusia tempatnya, ladangnya memberikan kecewa kepada kita, tapi Allah ladangnya bahagia. Al-Baqarah ayat 45 Bu. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sabar susah diucapkan. Hese, dah sabar mah hese. Tapi indah kalau dilakukan, cobalah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita diuji dengan kesulitan atau mungkin kesedihan. Dihina orang, alhamdulillah ya Allah. Saya mendapatkan pahala. Jangan dilawan. Kalau dulu saya diomongin orang Bu, sebelum saya tahu ilmu, siapa yang ngomongin gua? Ngomong apa tadi, ha? Dulu. Kalau sekarang diomongin orang, alhamdulillah. Ngorotan dosa, urang teh dosa teh loba ya Allah. Dosa anu sengaja, anu kadang tak disengaja, kadang-kadang oge sering disengaja, sehingga mudah-mudahan ya Allah dengan apa yang diucapkan orang bisa jadi benar. Kan ngomongin orang itu bisa jadi gibah. Gibah boleh nggak? Sarwa temenang. Kita bagaikan kita memakai bangkai saudara kita sendiri. Fitnah, komo. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang beradab. Lalu berilmu, ditambahkan sama Allah ilmunya. Jangan sampai, mudah-mudahan generasi penerus kita ke depan, mudah-mudahan orang yang berilmu. Kan kita tahu nih, kita kurang ilmu, berat gak hidup kita kalau kurang ilmu? Kita belajar di waktu muda bagaikan kita menulis di atas batu. Tapi kita belajar di waktu tua bagaikan kita menulis di atas air. Coba ngapalkeun Quran surat Al-Mulk 7 bulan teu apal-apal. Eta balikan deui. Entong boro eta lah Al-Kafirun bulak-balik dekoknya. Kenapa? Karena sebenarnya
kita ini lebih baik belajar semasa kecil supaya kita menulis di atas batu. Tapi lagi-lagi nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah. Bahkan kalau kita mengaji, belajar mengaji, walaupun satu ayat, walaupun cuma satu huruf, maka dari satu huruf itu terdapat 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Satu huruf bu, komo ribuan huruf. Saya lagi belajar, mudah-mudahan istiqomah setiap hari itu 1 juz. Ngaji, paksakan. Bisa kok kalau prioritas mah. Kalau dulu nggak prioritas kayaknya berat bu. Loba janji, janji A, janji B, janji arisan. Sekarang berkurang, alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah ketika pulang haji. Haji yang pertama dikasih hidayah, cinta dengan sholat sunnah. Dulu sholatnya fardu lah, fardu kadang-kadang telat. Ya, fardu juga kadang-kadang telat. Kalau sekarang nikmat ya Allah, ternyata pahala sholat sunnah itu bisa menutupi dosa-dosa kita di masa lalu. Kita mungkin banyak, bukan mungkin, mau mungkin ayo nama kita dulu sering melalaikan sholat. Ulah ngomong mungkin kita dulu banyak dosa, kita dulu banyak dosa. Karena sadar tuh, ada yang sadar mah hati kita. Saya sadar kok. Loba ngalawan kasalaki nya titah A jadi C. Betul gak bu? Karena keegoisan diri. Tapi mudah-mudahan dengan cahaya ilmu yang Allah berikan, walaupun mungkin sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Sekarang kalau disuruh suami manut. Kalau yang baik-baiknya manut. Kalau yang gak baiknya kita doakan. Mudah-mudahan suami kita semua diberikan kesolihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ajarkan anak-anak kita cahaya ilmu yang terbaik. Karena tentu nanti yang akan menjadi bekal kita salah satunya adalah anak-anak yang soleh dan soliha. Terus apalagi selain anak-anak yang soleh dan soleha? Ilmu yang bermanfaat serta sedekah amal jariah. Lagi-lagi sedekah yang bakal menolong kita. Orang-orang yang sudah mati dengerin Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Lamun terpercaya buka suratna. Orang-orang yang sudah mati pengen minta dihidupkan kembali sama Allah. Iya, ayeuna teh antri di alam kubur hayang baralik deui ka dunia. Hayang naon coba? Hayang diberi kesempatan yang sedekah. Beri ya Allah, andai kata saya dikasih kesempatan 1 hari aja atau 1 menit di dunia, saya akan melaksanakan sedekah ya Allah. Tapi bisa tuh baralik deh bu. Lamun baralik deh, sieun urang oge. Jalan dipampir di kuburannya. Da bukan karena betah di kuburan teh, bukan. Bukan karena betah di alam kubur daripada pengen balik lagi. Tapi gak mungkin. Mereka sekarang mempertanggungjawabkan apa bu? Kelakuan mereka. Tadi Al-Baqarah ayat 286. Mereka mempertanggungjawabkan. Bukan mereka, kita juga nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik buruk kita. Perbuatan baik nanti didatangkan dengan malaikat yang ganteng luar biasa. Tapi lamun perbuatan kita buruk, siap-siap kita dihimpit ku kubur anu sebenarnya udah sempit, tapi bayangkan di kuburan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita semua sama Allah diangkat dosa-dosa. Amin. Diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan lisan kita ini ketika kita nanti wafat, akhir hidup kita mengucapkan kalimat suci, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Masya Allah. Masih betah bu? Saya ingin memberikan kenang-kenangan muhasabah. Mau muhasabah dulu atau video dulu? Video dulu ya. Video dulu, oke. Nah itu ibu-ibu ya, Masya Allah begitu luar biasa penderitaan mereka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini sama-sama bisa membuka hati, pikiran kita tentunya dengan doa, dengan segala usaha yang mudah-mudahan sedikit bisa meringankan beban mereka. Kita bantu sahabat-sahabat kita di Yayasan Safari Dakwah Indonesia ini untuk terus bisa mewujudkan
mimpi dari para ustadz-ustadz ulama-ulama kita, insya Allah pada bulan Januari kami akan berangkat ke Gaza, Palestina ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi, diberikan segala kemudahan, karena yang tentunya maha pemurah, maha yang mengijabah doa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bermuhasabah. Tentunya hari ini kita tundukkan mata hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, jiwa kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di sini adalah manusia yang lemah, tanpa perlindungan dan kasih sayang Allah, maka tidak mungkin kita bisa sampai ada di titik ini. Begitu dalamnya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, ibu-ibu. Kepedihan mereka seharusnya menjadi kepedihan untuk kita, orang-orang yang mempunyai hati dan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan kita di sini tak sebanding dengan kepedihan mereka, saudara-saudara kita di Palestina dan sekitarnya. Di tempat kajian ilmu yang indah ini, kita sama-sama bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi tercinta kita. Semoga segala urusan saudara-saudara kita di sana diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan teman, kehilangan orang tua. Wahai Allah, berikanlah mereka kekuatan terbaik darimu. Berikanlah kebahagiaan yang terbaik di sisimu kelak untuk mereka. Wahai Allah, kami berdoa di sini untuk kemenangan saudara-saudara kami di Palestina. Tak ada yang bisa kami lakukan kecuali sedikit doa dan tentunya usaha dari kami yang mudah-mudahan bisa meringankan saudara-saudara kami di Palestina. Wahai Allah, di tempat kajian mulia ini kami memohon, ampunilah segala dosa-dosa kami yang hadir pada hari ini, wahai Allah. Begitu banyak dosa-dosa kami, wahai Ilahi Robbi. Tak mampu kami menghapusnya. Kami bingung dengan cara apa kami bisa menghilangkan dosa-dosa ini. Kami tak pantas berada di surgamu, wahai Allah. Namun kami takut akan nerakamu, akan panasnya api nerakamu yang akan membakar jiwa kami, wahai Ilahi. Di tempat kajian ilmu yang indah ini kami memohon, wahai Allah, angkat segala musibah yang ada di hidup kami. Angkat segala sakit yang ada di hati kami. Angkat segala kesusahan yang ada di hidup kami. Ganti dengan segala kebaikan dunia dan akhirat yang dititipkan untuk kami, wahai Ilahi. Dosa-dosa kami yang menggunung tinggi, dosa-dosa kami yang luas, bagaikan buih-buih di lautan yang lepas, yang tak mampu kami hapus kecuali atas rahmat dan kasih sayang-Mu. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, wahai Ilahi. Tak sempat kami membalas kasih sayang mereka dengan alasan kami sibuk dengan dunia ini. Padahal kami sadar dunia yang kami cintai, dunia yang akan kami kejar ini sejatinya akan kami tinggalkan.
Kami tahu wahai ilahi, ada alam keabadian menanti. Ada alam yang harus kami pertanggungjawabkan kelak. Tapi kami lalai, bahkan melalaikan tanda-tanda kekuasaan-Mu, wahai ilahi. Di tempat kajian ilmu yang indah ini, wahai ilahi Robbi, bukalah pintu-pintu langit ampunan untuk kami yang hadir di sini. Angkat segala dosa-dosa dan hilaf kami. Jadikanlah kami istri-istri yang Engkau rahmati, ibu-ibu yang Engkau berikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadikanlah kami manusia yang selalu penuh rasa syukur akan segala nikmat yang Engkau berikan. Jadikanlah kami, hati kami penuh akan cahaya ilmu, wahai ilahi. Sehingga kami kelak bisa bersama junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surgamu yang terbaik. Wahai Allah, anugerahkanlah di sisa hidup kami, lisan kami mengucapkan kalimat suci, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan-Mu di dunia dan akhirat untuk kami yang hadir di sini bersama orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami dan seluruh orang-orang mukmin yang beriman kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana wala tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pegang dada kita masing-masing. Dada yang kadang jauh dari rasa syukur. Dada yang kadang-kadang penuh rasa iri. Dada yang kadang-kadang penuh rasa sesak. Wahai ilahi Robbi, kami yang hadir di sini butuh perlindungan dari-Mu, butuh kasih sayang dari-Mu. Di tempat kajian ilmu yang indah ini kami, para kaum wanita yang tentu merindukan surga-Mu, pengen dianugerahi rasa sabar yang luas, rasa syukur yang tak pernah berhenti sepanjang usia kami, sehingga kami dilimpahkan keberkahan. Izinkan kami berdoa untuk hati kami sendiri, khususon ila jasadi, sebutkan nama masing-masing beserta binnya. Khususon ila jasadi, sebutkan niat terbaiknya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah bibarakati ummul Quran al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan muhasabah doa yang kita panjatkan hari ini, kebersamaan yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita semua diberikan keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang tadi saya sampaikan, jangan dulu bubar, nanti di akhir acara akan ada pertanyaan, sesi tanya jawab boleh, tapi izinkan saya bersama yayasan untuk menyampaikan visi dan misi kami hadir pada hari ini. Silahkan Pak Ustadz.